Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 11 Simulasi Industri Paralel B akan mempresentasikan progres dari laporan tugas besar kami tentang analisis simulasi sistem antrian pelayanan pada MAU Cafe Surabaya dengan software Arena dan Promodel. Di sini dosen pengampu kami yaitu Bapak Dwi Sukma Donorianto, STMT. Di sini ada kami, yaitu saya, Lerinda Salma Trinisa dengan NPM 2203 2010200 dan bersama partner saya lainnya. Dengan Natalia Kalistardani dengan NPM 22032010119. Dengan saya, Valen Alfetenesia dengan NPM 22032012010194. Di sini ada latar belakang, yaitu Mau Cafe adalah sebuah kafe yang terletak di Jalan Ketapang, Kecamatan Genteng, Surabaya. Kafe ini menawarkan berbagai macam jenis minuman, mulai dari teh, pastry, series, latte, dan coffee base. Selain itu, kafe ini juga menyediakan beberapa macam makanan berat dan makanan ringan lainnya. Mau Cafe adalah tempat yang ideal untuk tempat bercengkrama yang terletak di pusat kota Surabaya. Selain itu, kafe ini juga menawarkan WiFi gratis sehingga pelanggan dapat menggunakan waktu mereka di sini untuk berbagai ide, baca buku, atau melakukan pekerjaan lainnya. Penelitian ini dilakukan pengamatan pada proses pemesanan di Mau Cafe, antrian seringkali panjang dan menyebabkan keterlambatan dalam proses pelayanan. Manajemen antrian yang baik diperlukan untuk memastikan pengalaman pelanggan yang agar tidak mengecewakan dan menurunnya minat konsumen karena keterlambatan pelayan. Di samping itu, kafe ini juga dapat kehilangan pelanggan karena tidak dapat memenuhi permintaan tepat waktu. Berdasarkan permasalahan di atas, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut agar tidak terjadi penumpukan antrian pelanggan. Langkah untuk mengoptimalkan antrian yaitu dengan melakukan simulasi untuk meminimalisir waktu antrian menggunakan software ProModel dan Arena. Software ProModel dan Arena ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses antrian pada pemesanan makanan dan minuman di Mau Cafe. Dengan waktu tertentu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi antrian dan menentukan solusi dalam permasalahan antrian tersebut untuk meningkatkan efisien dan produktivitas dalam proses antrian. Nah, di sini terdapat tujuannya, yaitu yang pertama untuk minimalisir waktu antrian dalam proses pemesanan makanan dan minuman di Mau Cafe dengan menggunakan pemodelan simulasi dengan software Arena dan software ProModel. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi antrian dan menentukan solusi dalam permasalahan antrian tersebut untuk meningkatkan efisien dan produktivitas dalam proses antrian. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang terbaik dalam meminimalisir waktu antrian dan meningkatkan output yang dihasilkan melalui simulasi dengan menggunakan software Arena dan software ProModel. Selanjutnya di sini terdapat pustaka yang telah kita ambil. Pertama, materi tentang antrian. Proses antrian adalah suatu proses yang berkaitan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam antrian jika semua pelanggan sedang sibuk, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Teori antrian sendiri adalah studi matematika tentang garis tunggu atau antrian. Dalam teori antrian, suatu model dibangun sehingga panjang antrian dan waktu tunggu dapat diprediksi. Secara umum, teori antrian merupakan salah satu cabang riset operasi karena hasilnya digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam penyediaan layanan. Selanjutnya di sini terdapat Arena. Arena ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mensimulasikan keadaan operasi pabrik perusahaan saat ini dan simulasi situasi masa depan dengan penerapan perbaikan yang disarankan berfokus pada perubahan tata letak pabrik dan penambahan sumber daya untuk menyederhanakan aliran proses yang bertujuan untuk memberikan kondisi untuk memperoleh peningkatan kepuasan pelanggan.
Selanjutnya di sini juga ada software promodel. Promodel ini merupakan alat simulasi untuk memodelkan proses bisnis, sistem manufaktur, dan sistem layanan. Proses bisnis seperti manajemen layanan pelanggan, sistem logistik, rantai pasokan, dan teknologi informasi dapat dimodelkan oleh promodel. Promodel dapat digunakan dalam mengevaluasi cita-cita, desain alternatif, dan peta proses sebelum mengimplementasikannya. Hal ini juga dapat digunakan untuk pemodelan dan evaluasi perbaikan sistem atau desain yang ada sebelum implementasi sebenarnya. Fokusnya adalah tingkat inventaris, pemanfaatan sumber daya, dan kapasitas sistem. Kemudian yang terakhir terdapat sistem diskrit. Sistem diskrit adalah sistem di mana keadaan variabel berubah secara cepat pada titik-titik waktu yang berbeda. Simulasi sistem diskrit dipergunakan untuk menganalisa keadaan existing dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan konfigurasi model simulasi. Berdasarkan maknanya, simulasi adalah suatu metode yang digunakan untuk meniru perilaku dari sebuah sistem dengan memanfaatkan bantuan software yang sesuai. Di sini Kemudian di sini terdapat ada flowchart dari mulai hingga selesai. Next. Kemudian selanjutnya ini kami menggunakan software ProModel untuk yang pertama. Jadi model simulasi dalam penelitian ini dibuat berdasarkan model konseptual yang telah dibuat dan data yang dikumpulkan. Dalam tahap ini, perancangan model simulasi dilakukan dengan menggunakan software ProModel atau layout pada location sehingga dapat disimulasikan seperti pada gambar berikut. Jadi di sini ada screenshotan dari halaman location menggunakan software ProModel. Kemudian bagian verifikasi dan validasi ProModel. Verifikasi merupakan proses perbandingan antara model konseptual dengan model simulasi, sehingga tujuan dilakukannya verifikasi adalah untuk mengecek apakah model simulasi yang telah dibuat sama dan sesuai dengan model konseptualnya. Comparing sistem tanpa uji statistik dilakukan dalam verifikasi, yaitu dengan melakukan pengecekan ada tidaknya error dalam model ProModel. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada pembuatan ini ditujukan pada gambar di bawah ini dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Ini ada screenshot dari hasil checking errornya. Kemudian next, di sini validasi ProModel adalah proses membandingkan model simulasi dengan real system. Dari proses verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian, dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Berikut merupakan pengujian validasi model dengan metode Wellens Confidence Interval. Jadi langkah pertama ini kita menghitung jumlah replikasinya terlebih dahulu. Ada 10 replikasi dengan total waktu yang ada di screenshotan ini melalui software output dari ProModel. Kemudian di samping ini ada perhitungan manualnya yaitu N-nya 10, N-19, confidence levelnya 95%. Kemudian didapatkan T tabelnya itu 1,96, kemudian half weight-nya 0,02, betanya 0,02, N aksennya ini 2,74 dibulatkan 3. Sehingga dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian yang kedua ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval. Nah, di sini kita menggunakan 3 replikasi karena tadi hasil akhirnya N aksen itu ada 3, maka kita pakainya 3. Kemudian di sini dengan H0 dan H1, alfanya ini 0,05, didapatkan DF-nya itu 2, maka didapatkan dari tabel distributi T bahwa TDF itu 4,3. Kemudian di sini untuk HW-nya ini 5,17, sehingga confidence intervalnya yaitu mu1 sampai mu2 lebih kecil sama dengan 0,77 dan lebih besar sama dengan 2,11. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software ProModel. Next.
Nah, di sini ada output pro modelnya, yaitu output gambar dan output dari perhitungan average time-nya. Di sini terdapat model simulasi arena. Model simulasi dalam penelitian ini dibuat berdasarkan model konseptual yang telah dibuat dan data yang dikumpulkan. Dalam tahap ini, perancangan model simulasi dilakukan dengan menggunakan software arena, layout pada location, sehingga dapat disimulasikan seperti pada gambar berikut. Nah, di sini terdapat verifikasi. Verifikasi merupakan proses perbandingan antara model konseptual dengan model simulasi sehingga tujuan dilakukan verifikasi adalah untuk mengecek adalah model simulasi yang telah dibuat sama dan sesuai dengan model konseptualnya. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada pembuatan bubuk kopi ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid sehingga model tersebut memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Nah, terdapat di sini ada gambar dari verifikasi pada model arena. Nah, di sini terdapat validasi, yaitu di sini ada tabel validasi dengan replikasi yang kita gunakan dengan hasil yang ada di dalam arena. Dan di sini terdapat N, yaitu terdapat 10, dan N1 terdapat 9, dan confidence levelnya yaitu 95%. Dan di sini half width-nya didapatkan 0,0302 sekian dan betanya terdapat 0,0302 sekian dan n-aksenya terdapat 74 atau bisa dibuat menjadi 3. Dari perhitungan didapatkan peroleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini ada penentuan hasil perhitungan Wells Confidence Interval. Di sini ada replikasinya 3 dikarenakan hasil dari n-aksinya yaitu 3 dengan sehingga hasilnya yaitu min 1,316 sekian lebih kecil dari mu1, mu2 lebih kecil menjadi 11,187 sekian. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dikarenakan hasil yang didapatkan bernilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software arena. Nah, di sini terdapat output, yaitu dari hasil output arena yang didapatkan diketahui bahwa hasil di antara kedatangan tempat parkir yaitu 1, data kedatangan yaitu 1, data proses antrian yaitu 1, data proses pemilihan dan pemesanan adalah 0, data proses pembayaran yaitu 0, menunggu pesanan yaitu 0, dan mengambil pesanan adalah 0. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya penumpukan antrian pada sistem proses produksi dan hasil penguji validasi dan menunjukkan bahwa data valid karena nilai 0 berada pada rentang mu1 dan mu2. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak perlu adanya perbaikan pada sistem produksi makanan dan minuman pada mu cafe. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan pada software pro model didapatkan average time in system minute pada replikasi 1 selama 3,38 menit, replikasi kedua selama 3,37 menit, replikasi ketiga selama 3,42 menit, replikasi 4 selama 3,36 menit, replikasi kelima selama 3,37 menit, replikasi 6 selama 3,41 menit, replikasi 7 selama 3,38 menit, replikasi 8 selama 3,39 menit, replikasi 9 selama 3,43 menit, dan replikasi 10 selama 3,36 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan kesimpulan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang didapat tidak valid. Hal ini terjadi karena perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi pada software pro-model yang cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan
perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya menjadi hasil yang lebih valid dan lebih akurat. Dari pengolahan software Arena didapatkan waktu replikasi pada setiap aktivitas replikasi 1 selama 25,80 sekian, replikasi kedua selama 19,56 sekian, replikasi 3 selama 21,82 sekian, replikasi 4 selama 20,65 sekian, replikasi kelima selama 19,95 sekian, replikasi 6 selama 20,63 sekian, replikasi 7 selama 23,44 sekian, replikasi 8 selama 19,34 sekian, replikasi 9 selama 23,50 sekian, dan replikasi 10 selama 26,29 sekian. Pada tahap verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 diterima, yang artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Kemudian untuk saran penelitian lebih lanjut, peneliti harus dengan cermat mempertahankan serta mengoptimalkan sistem yang telah diterapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mensimulasikan berbagai software simulasi yang beragam agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu juga dapat mensimulasikan dengan data yang berbeda sehingga didapatkan hasil yang lebih valid. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat ditambahkan metode dan variabel yang lebih bervariasi agar menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Kemudian selain itu, di lapangan perusahaan harus teliti dalam menganalisis aktivitas produksinya supaya data yang diolah menghasilkan perhitungan yang akurat dan optimal. Sekian dan terima kasih presentasi dari progres tugas besar kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami ucapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.